Epilogi. Terima kasih sudah bersedia mengklik podcast horor ini. Di episode keempat ini, aku akan membawakan kisah yang berjudul Jiwa yang Tersandra. Ini adalah kisah horor yang berdasarkan pengalaman nyata dari seseorang yang berinisial HL di Bekasi. Kisah ini juga sudah ditulis di novel Syatana yang Tak Kasat Mata. Sekarang, siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Pada tahun 2006, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama di bagian produksi. Sebelum kami mulai bekerja, salah seorang ADM, sebut saja Pak Ruli, mengingatkan agar pikiran jangan suka kosong atau melakukan hal yang tidak patut. Kalau kami ingin ke toilet pun jangan sendirian, harus ada yang menemani. Beliau menyebutkan toilet mana yang sering mengalami gangguan. Sebagai anak baru, aku pun menurut saja. Aku tak terlalu takut dengan kejadian-kejadian aneh karena memang sudah terbiasa. Hal ini berbeda dengan temanku Yanti yang sudah ketakutan sejak awal. Selesai pembahasan tentang hal itu, tibalah waktu makan siang untuk karyawan training. Kami berempat, aku, Yanti, dan 2 orang teman lainnya makan bersama mengelilingi sebuah meja. Tanpa sengaja, kami mendengar obrolan para cleaning service yang duduk di sebelah kami. Katanya tadi malam kamu balik lagi ke sini. Ngapain? Rajin sekali. Salah seorang bertanya. Biasa, ada karyawan yang jorok, buang pembalut nggak bersih. Aku nggak bisa tidur karena diganggu terus, disuruh segera membersihkan, jawab temannya. Lalu, ibu itu pun bercerita. Sejak selesai maghrib hingga pukul 9 malam, ia merasa gelisah dan tak bisa tidur. Antara sadar dan tidak, ia merasa jendela kamarnya terbuka dan ada sosok yang memintanya untuk membersihkan pembalut di toilet pabrik. Awalnya ia mengabaikan hal itu, namun ternyata sosok itu terus-menerus mengganggunya. Akhirnya pada pukul 11 malam, ibu itu pun menyerah. Ia kembali ke pabrik. Loh, kok ibu kembali lagi? Bukankah ibu tadi shift 1? Tanya petugas satpam di pintu gerbang. Biasa pak, jawab ibu itu singkat. Satpam itu pun sudah paham apa maksudnya. Kejadian itu sudah sering kali terjadi. Suatu ketika, seorang karyawati, Echa namanya, ingin ke toilet, tapi tak ada yang mengantar. Waktu itu Meli merasa melihatku menuju ke toilet. Lalu dia mengatakan ke Echa, "Itu si Aci ke toilet, bareng saja sama dia." Lalu Echa pun buru-buru ke toilet. Menurut penuturan Echa, ia melihatku berkaca di wastafel. Tanpa menoleh, ia pun berkata, "Tungguin aku ya, Ci." Lalu ia segera masuk ke bilik toilet. Tak lama, ia merasa mendengar aku menangis di dalam bilik toilet itu di sebelahnya. "Aci, kenapa kamu menangis?" tanya Echa sambil mengetuk pintu. Tapi tak ada jawaban dari dalam bilik. Setelah menunggu beberapa saat, Echa pun berusaha membuka bilik toilet itu. Dan dia pun jatuh pingsan.
Saat siuman, ia bercerita tentang makhluk yang ia lihat di dalam bilik toilet. Tapi ia tak menjelaskan detailnya karena sangat ketakutan. Aku pun bersikukuh mengatakan bahwa aku sama sekali tidak ke toilet karena terlalu sibuk dengan pekerjaanku dan kebetulan ditempatkan di lain-lain. Suatu malam, Yanti menghampiriku dan mengajakku ke toilet. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Kami memang sudah lama tidak berbincang karena beda line. Kebetulan sekali waktu itu kami sama-sama bekerja di shift malam. Ia mengeluhkan line barunya. Ia bercerita bahwa di line baru leadernya sangat galak. Bicaranya kasar dan pekerjaannya benar-benar tanpa henti. Aku mendengarkan keluhannya dan menghiburnya agar bersabar. Mungkin karena kami adalah pegawai baru yang belum terbiasa. Wajar kalau merasa kewalahan. Setelah selesai urusan di toilet, aku pun mengajaknya keluar, tapi Yanti menolak. Ia merasa sangat lelah dan mengantuk. Ia masih ingin beristirahat dulu sebentar. Karena masih ada beberapa orang di toilet, aku pun meninggalkannya. Masih ada pekerjaan yang harus aku lanjutkan. Ternyata Yanti tak kembali lagi ke line. Salah seorang temannya memeriksa toilet dan menemukan Yanti sedang menangis di sana. Ia hanya bilang capek berulang-ulang. Esok harinya, waktu aku mau berangkat kerja, aku menerima pesan dari Yanti yang mengatakan bahwa ia tidak masuk kerja karena sakit. 5 hari ia tidak masuk kerja sampai terdengar kabar dari teman sekampungnya yang kebetulan juga rekan kerja kami. Ia menyatakan bahwa Yanti menjadi stres dan gila. Temannya bercerita, menurut pengakuan orang tua Yanti, suatu malam Yanti berteriak kencang dan jatuh pingsan. Setelah siuman, ia tak ingat lagi orang tua dan saudaranya. Keluarga Yanti sudah membawanya berobat ke dokter maupun paranormal, tapi tetap tak ada perubahan. Pak Ruli pun datang membesuk. Kata orang-orang, beliau yang biasa menangani apabila ada kejadian gaib di perusahaan. Menurut cerita Pak Ruli, jiwa Yanti dikurung di toilet itu karena ia sering melamun dan menangis di sana. Beberapa hari kemudian, aku dan kawan-kawan datang membesuk Yanti. Keadaan Yanti sungguh memprihatinkan. Ia hanya mau memakai pakaian serba hitam. Jika dipaksa memakai warna lain, dia akan mengamuk dan melukai dirinya sendiri. Namun anehnya, saat melihatku, dia langsung memelukku sambil berkata, "Tolongin saya." Jujur, aku sangat ketakutan. "Apa yang bisa aku bantu?" tanyaku. Dia hanya menjawab, "Ada seorang nenek di toilet." Sambil menangis keras, seolah ingin melepaskan diri dari sesuatu. Aku berusaha menenangkannya. Aku memang pernah melihat sosok seorang nenek di toilet itu. Namun, aku membiarkannya karena tidak mengganggu dan hanya melintas di depanku. Ibu Yanti bercerita
bahwa sang anak sering merasa diikuti nenek-nenek entah siapa dan selalu merasa aneh setiap masuk kerja. Yanti merasa batinnya tersiksa karena tekanan pekerjaan yang berat, leader yang galak, serta gangguan dari sosok nenek itu. Tapi ia terpaksa bertahan karena harus mencari nafkah untuk keluarganya. Semua beban masalahnya ia pendam sendiri. Aku memang menyadari bahwa 2 bulan sebelum kejadian itu, Yanti suka melamun dan murung. Namun, setiap kali ditanya, ia hanya menjawab karena kurang tidur. Sesampainya di rumah, aku jatuh sakit. Badanku terasa panas dingin dan meriang. Aku bermimpi melihat Yanti diikat di toilet dengan kain berwarna merah. Suatu kebetulan, seorang temanku juga mengalami mimpi yang sama. Setelah ia menceritakan mimpinya, aku pun menceritakan mimpiku. Sejak saat itu, aku sering melihat penampakan. Meski tidak menggangguku, tapi kadang aku kesal juga karena mereka sering membuatku terkejut bila mereka muncul tiba-tiba. Aku merasa sangat tertekan dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku. 2 tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa Yanti sudah sembuh meski belum pulih total. Perusahaan memang bertanggung jawab membawanya berobat ke sana kemari. Bahkan kabarnya, Pak Ruli menanam kepala sapi di dalam toilet untuk menebus jiwa Yanti yang tersandra. Aku sudah lama tidak bertemu Yanti dan tidak mengetahui kabarnya lagi. Mereka sudah pindah rumah dan kami pun putus komunikasi. Demikianlah akhir kisah dari cerita yang berjudul Jiwa yang Tersandra. Apakah kalian suka ceritanya? Silahkan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload cerita terbaru. Terima kasih.